Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kitab ini sebagaimana judulnya Al-Usulul Thalathah, yang artinya adalah 3 landasan utama. Yang dimaksud dengan 3 landasan di sini, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua, ma'rifatun Nabi SAW, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Inilah yang dimaksud dengan Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang di dalam kitab beliau ini. Apa keutamaan mengenal 3 perkara ini? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga yang lain, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah seseorang atau setiap manusia ketika dia meninggal dunia. Bagaimana dia dicabut nyawanya oleh malaikat, bagaimana dibawa nyawanya ke atas, kemudian dikembalikan ke bumi. Kemudian akan datang 2 orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepada orang tersebut tentang 3 perkara. Baik orang tersebut adalah seorang yang mukmin, yang muslim, maupun orang yang kafir, atau bahkan seorang munafik sekalipun, akan ditanya tentang 3 perkara ini. Yang pertama, ditanya tentang man rabbuka, siapa Rabbmu. Kemudian yang kedua, ditanya tentang ma dinuka, apa agamamu. Kemudian yang ketiga, ditanya tentang siapa nabimu. Setiap dari kita akan ditanya tentang 3 perkara ini, kecuali yang memang telah dikecualikan oleh dalil. Setiap kita akan ditanya tentang siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Apabila dia adalah seorang muslim yang selama hidupnya mengenal Allah SWT, menunaikan haknya, mengenal Nabi Muhammad SAW, menunaikan hak beliau sebagai seorang Rasul, mengenal agama Islam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka diharapkan orang yang seperti ini akan mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah SWT di dalam menjawab pertanyaan 2 malaikat ini. Akan mengatakan, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah agama Islam. Namun apabila dia selama di dunia termasuk orang yang kufur, mengingkari Allah, mengingkari Nabi Muhammad SAW, dan berpaling dari memeluk agama Islam seperti orang-orang kafir, maka mereka tidak akan mendapatkan taufik untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Demikian pula orang munafik, yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Mereka menampakkan keislaman di antara manusia, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengatakan kalimat Muhammadur Rasulullah secara lisan, secara zahir, akan tetapi di dalam batinnya dia mengingkari ini semua. Maka orang yang demikian keadaannya tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, yang dinamakan dengan fitnah kubur. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ketika orang munafik ditanya, mereka mengatakan ha. Artinya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Padahal di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana orang-orang Islam mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia di dunia mengucapkan Muhammadur Rasulullah, sebagaimana orang-orang Islam mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi tidak mengucapkan ucapan tersebut dengan ikhlas, akan tetapi hanya secara zahir, secara lisan, tanpa diyakini di dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak heran apabila al-muallif, pengarang di sini, mengarang sebuah kitab yang ringkas, yang mudah dipahami oleh semua, baik orang yang awam, seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ulama,
dengan harapan masing-masing dari kita, baik seorang muslim maupun muslimah, bisa mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur yang dinamakan dengan fitnatul qabr, menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan juga dengan benar. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah seorang yang sangat gigih di dalam dakwahnya, dan beliau lahir di sebuah daerah di Jazirah Arab yang dinamakan dengan Uyainah pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau menuntut ilmu agama dimulai dari keluarganya karena bapak beliau juga seorang ulama, dan sudah menghafal Quran ketika beliau berumur 10 tahun. Kemudian setelah itu melanjutkan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, bersimpuh di hadapan para ulama yang ada di Najd maupun di Hijaz, di kota Mekah, di kota Madinah, datang kepada mereka menuntut ilmu agama, termasuk di antaranya berguru kepada seorang muhaddits di kota Madinah ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Hayah As-Sindi rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain. Kemudian setelah itu beliau memulai dakwahnya, menyebarkan ilmu agama, mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah, mengarang banyak kitab-kitab yang bermanfaat. Di antaranya adalah kitab Tauhid, Al-Qawaidul Arba', Al-Usulu Sittah, Usulul Iman, Adabul Masyi ila Salah, Kashfu Syubhat. Termasuk di antaranya adalah kitab yang insyaallah akan kita pelajari, yaitu Al-Usulu Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan juga dalil-dalilnya. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.